Laptop tipis dengan display touchscreen dan juga prosesor gaming. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada sebuah laptop yang tahu banget nih guys, gaya hidup pengguna laptop modern. Yang pengennya laptop tipis, terus juga ringan, baterainya awet, displaynya touchscreen, tapi performanya mantap. Ya, ini adalah Acer SwiftGo 14 Touch. Masih khas Swift series, laptop ini desainnya premium ya, menggunakan bahan aluminium berwarna pure silver di sekujur bodi SwiftGo 14 Touch ini. Dimana cuma ada logo Acer kecil ya yang ada di bagian atasnya, yang kalau untuk dimensinya ini 312,9 kali 217 mm. Yang ini juga tipis ya, cuma 14,99 mm dengan bobot yang juga ringan guys, di 1,32 kg. Untuk tampilannya ini nggak cuman ringkes tapi juga modern dan durable. Tapi jangan salah, untuk performanya terbaik nih. Prosesornya Intel Core generasi 13 dengan platform Intel Evo. Nah, yang menarik dari laptop ini tuh menawarkan pengalaman interaksi yang lebih mudah ya berkat display 14 inch touchscreen-nya ini. Untuk panelnya ini IPS, resolusinya WUXGA 1920x1200 pixel, rasionya 16:10, color gambutnya di 100% sRGB dengan brightness maksimal di 400 nits. Sudah tentu pengalaman untuk browsing, untuk presentasi ini lebih nyaman ya karena layarnya touchscreen. Cuma ini belum support stylus ya. Jadi untuk menikmati konten hiburan, untuk nonton atau bahkan editing dan desain pun ini nyaman-nyaman aja guys karena color gambutnya yang di 100% sRGB. Ya sayang mungkin refresh rate-nya yang masih di 60 Hz tapi sangat dimaklumi ya karena ini bukan laptop gaming, lebih untuk ke profesional. Makanya di bagian bezel atas layarnya ini ada super clear QHD AI kamera beresolusi 1440p. Ini untuk dipakai video call atau meeting online bisa lebih pede ya. Selain emang hasilnya tuh oke, ini tuh ada fitur auto framing. Jadi wajah kita ini akan otomatis ada di tengah atau di posisi terbaik. Terus ada fitur juga auto tracking atau eye contact. Jadi mata kita ini akan dibuat seolah-olah tuh selalu melihat ke depan kamera. Terus ada background blur juga. Jadi misalnya pun ruangan kita ini berantakan nih guys, nggak akan kelihatan karena blur ya dan fokusnya ada di wajah kita. Nah, jadi ini adalah hasil video dan juga suara yang direkam menggunakan Acer SwiftGo 14 Touch ini ya. Jadi laptop ini udah support namanya teknologi Acer Purified Voice dan juga Acer Temporal Noise Reduction. Jadi dengan teknologi ini guys berguna banget ya buat yang suka meeting di luar, soalnya suaranya tuh bisa detail, bagus dan minim noise. Dan juga ini untuk menjaga kualitas dari gambarnya juga supaya tetap oke pada saat kalian meeting online walaupun ya keadaannya lagi minim cahaya. Nah, kalau untuk speakernya sendiri ini DTS dual speaker ada di bagian bawah, yang untuk keluaran suaranya ini jernih, detail dan juga cukup lantang. Ya paling bassnya aja yang kurang kerasa kalau misal untuk dengerin musik. Nah, kalau buat keyboardnya sendiri ini masih khas Swift series ya, yang feeling typingnya ini kerasa nyaman dan solid. Jadi dipakai untuk ngetik ataupun produktivitas ini enak guys, karena pas dibuka laptopnya tuh agak sedikit ngangkat ya. Jadi pas ngetik jari itu nggak terlalu ceper, nggak capek, dan tentunya juga ada airflow biar laptopnya ini nggak cepat panas. Untuk keyboardnya ini juga udah dilengkapi dengan LED backlight warna putih dengan 2 kecerahan, dan ada fingerprint scanner ya yang letaknya ada bersamaan dengan tombol power di pojok kanan atas. Nah, kalau untuk touchpadnya ini terbuat dari Ocean Glass yang didaur ulang nih dari limbah plastik laut. Dan walaupun untuk touchpadnya ini agak rasa kecil ya guys di tangan saya, tapi punya keunggulan nih. Jadi dia ini lebih responsif dan tentunya juga support dengan Windows gesture. Nah, urusan port untuk laptop tipis ini oke lah ya. Jadi sisi kiri ada 2 Thunderbolt 4.
Terus ada HDMI 2.1 dan ada USB 3.2 Gen 1, ini always on. Kalau di sisi kanan ada micro SD card slot, ada 3,5 mm audio combo jack, ada USB 3.2 Gen 1 dan juga Kensington lock. Buat koneksinya sendiri ini dibekali dengan Intel Killer Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.1. Nah, sekali lagi saya coba ingetin guys ya, walaupun emang kalau dilihat dari luar laptop ini kelihatan minimalis dan kalem aja, tapi jangan salah, untuk urusan performa ini sangar. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core i7 13700H, ini 14 core dan 20 threads. Untuk maksimal boost clocknya di 5 GHz. Kalau GPU-nya sendiri ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics dengan grafis maksimal frekuensinya di 1,5 GHz. Untuk storage-nya ini 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang secara speed ini kenceng guys ya. Read-nya di 5200-an MB per second dan write-nya di kisaran 4800-an MB per second. Kalau storage-nya berasa kurang, ada slot kedua untuk SSD up to 2 TB. Kalau untuk RAM-nya sendiri ini 16 GB LPDDR5 dual channel onboard ya. Jadi untuk RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade. Tapi overall RAM 16 GB juga udah cukup banget ya. Terlebih laptop ini juga udah disertifikasi Intel Evo. So experience untuk produktivitas dan multitasking di laptop ini udah kerasa smooth dan optimize. Untuk penggunaan sehari-hari ini aman banget. Terus ada juga fitur eksklusif Intel Unison. Jadi fitur ini menghubungkan smartphone dengan laptop ini ya. Jadi bisa untuk mindah file, mindah foto dan juga video, melihat notifikasi, dan juga menerima dan membalas panggilan telepon dan pesan. Ini bisa dipakai di Android dan juga iOS. Nah, lanjut yuk untuk performanya. Di sini aku ada tes Cinebench R23. Ini dapat di 12.900-an poin ya. Aku loop 10 kali pun masih stabil. Untuk hasilnya selalu di atas 12.000. Kalau untuk rendering video YouTube 4K durasi 10 menit untuk di channel YouTube Ade Review ini selesai dalam waktu 25 menit. Ya, cukup kenceng untuk kelas laptop tipis. Kalau buat gaming sendiri, Valorant resolusi 1200p grafis low ini masih oke banget, bisa dapat di atas 200-an FPS. Kalau untuk Dota 2 resolusi 1200p rendering fastest ini nyaman ya, masih dapat kisaran 100-an FPS. Dan kalau untuk Genshin Impact resolusi 1200p grafis low ini ya nggak jauh-jauh lah dari 60 FPS. Nah, suhunya buat gaming maksimal nyentuh di 93 derajat Celcius. Panas memang ya, cuma wajar karena ini prosesor seri H. Ya, untungnya ini laptop punya Acer Twin Air Cooling ya, biar nggak overheat. Ada dual fan dan juga 2 heat pipe. Untuk suhu di permukaan bodinya paling panas di bagian bawah layar, ini sampai 55 derajat Celcius. Dan untuk di keyboard dan juga palm rest-nya ini aman ya, karena masih di bawah 40 derajat Celcius. Sebagai catatan nih, untuk panas yang dihasilkan ini karena emang aktivitas yang dijalankan adalah gaming open map seperti Genshin Impact. Kalau untuk pemakaian sehari-hari nggak akan sepanas itu, terlebih ada mode yang bisa disesuaikan untuk produktivitas harian. Kita bisa tekan tombol Fn plus F ya untuk mengganti modenya. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri ini awet ya. Aku tes untuk lokal video playback ini bisa up to 12 jam. Dan untuk chargingnya sendiri ini 65 watt. Ini ngecharge 30 menit guys. Secara pemakaian ini bisa sampai 4 jam. Nah, untuk kesimpulannya, Acer Swift Go 14 Touch ini cocok untuk berbagai segmen pengguna, terutama yang punya mobilitas tinggi, bekerja secara hybrid ya, nggak cuma di kantor, tapi tetap peduli dengan estetika desain. Karena laptop ini emang simple dan juga elegan guys ya. Ditambah untuk layarnya nih touchscreen dan performanya juga mantap. Ya, ini bolehlah untuk profesional, mahasiswa, dan juga digital nomads. Untuk konten kreator juga mumpuni ya untuk editing, apalagi kalau videonya di Full HD. Ini tentu lebih cepat lagi untuk renderingnya. Apalagi ini juga udah tersedia slot micro SD, Intel Unison juga, jadi lebih gampang lagi untuk pindah-pindah file. Kalau untuk gaming ya bisa aja guys ya, asalkan nggak untuk game-game AAA. Dan saran saya kalau emang kalian gamer ya mending ambil Acer Nitro atau Acer Predator yang emang spesialis buat gaming.
Nah, untuk harganya sendiri yang kita bahas ini ya, untuk varian Core i7 13700H di 15.499.000, dan ada juga yang varian Core i5 13500H di 13.199.000. Dan untuk setiap pembelian Acer Swift Go 14 Touch ini juga udah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11 Home, aplikasi Microsoft Office Home and Student 2021. Jadi udah siap dipakai untuk kerja ya. Dan yang paling saya suka dari produk Acer termasuk laptop ini sudah dilengkapi dengan garansi servis selama 3 tahun, garansi spare part selama 2 tahun, dan 1 year Acer Priority Care. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.